Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelum ke materinya, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, sistem pemerintahan, yang ketiga, sistem sosial budaya, dan yang keempat yaitu sistem ekonomi. Kerajaan Ternate terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menghasilkan lada, pala, dan juga cengkeh sebagai hasil utama, dan ia dikenal sebagai CV Island yang sangat terkenal dan dicari oleh banyak pedagang internasional. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Pedagang-pedagang internasional pada abad ke-12, permintaan cengkeh dan pala di Eropa semakin meningkat. Hal itu menyebabkan dibukanya perkebunan di daerah Pulau Buru Seram dan Ambon. Dengan adanya kepentingan atas penguasaan perdagangan, terjadilah persekutuan di daerah tersebut. Persekutuan itu disebut Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima yaitu persekutuan yang isinya antara 5 saudara yang dipilih oleh Ternate. Persekutuan ini meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Dan yang kedua yaitu Uli Siwa atau persekutuan 9 yang meliputi 9 daerah yaitu Pulau Tidore, Jailolo, Halmahera, dan pulau-pulau di sekitar Papua. Persaingan terjadi sangat tajam, dan hal ini terutama terjadi setelah para pedagang Eropa datang ke Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan pada tahun 1521 bangsa Spanyol mendekati Tidore, dan kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai tempat tersebut. Selanjutnya, hubungan antara Ternate dan Portugis. 10 tahun berada di Kerajaan Ternate, bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng pertama yang disebut dengan Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng itu berguna untuk melindungi Kerajaan Ternate dari serangan Kerajaan Tidore. Tapi sebenarnya itu hanyalah taktik Portugis agar dapat bertahan untuk berdagang dan menguasai rempah-rempah di Ternate. Kemudian, membangun benteng Sao Paulo itu menimbulkan perlawanan dari Sultan Hairun. Sultan Hairun berkuasa di Ternate sejak tahun 1559 dan ia tidak ingin perekonomian dan pemerintahannya dikendalikan oleh bangsa lain. Pendiri benteng dianggap menunjukkan niat buruk Portugis terhadap Ternate. Penolakan Sultan Hairun terhadap Portugis tidak berbentuk kekerasan, melainkan ia bersedia berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo itu. Niat baik Sultan Hairun ternyata dimanfaatkan oleh Portugis. Ternyata Sultan Hairun hanya untuk menahan benteng tersebut, dan keesokan harinya Sultan Hairun telah terbunuh oleh para pejabat Portugis dan mereka dicurigai sebagai dalang pembunuhan tersebut. Kebencian rakyat semakin besar terhadap Portugis. Menjadi Raja Ternate berikutnya pemimpin perang perlawanan Portugis. Dengan usaha ini, akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil dipukul mundur dan pergi meninggalkan benteng di Ternate. Kemudian bangsa Portugis bergerak ke selatan dan menaklukkan Timor yang sekarang disebut dengan Timor Leste pada tahun 1578. Kemudian Sultan Ba'abullah memperluas kekuasaan hingga ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan merupakan Filipina Selatan, dan juga Bima yang dijuluki sebagai tuan dari 75 pulau. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Kerajaan ini hanya banyak menghasilkan rempah-rempah terutama cengkeh, pala, dan yang banyak dicari oleh pedagang internasional.
Dan terakhir yaitu sistem sosial budaya. Budaya kehidupan masyarakat Ternate dan Tidore banyak dipengaruhi oleh para pedagang dan pendatang. Pengaruh Islam juga sangat pesat dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu setelah mendatangkan Portugis dan Belanda, di beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyeberangan agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Terima kasih, semoga bermanfaat.